detail lah, nanti tanya sendiri deh ya apa nih cara bacanya gimana. Yang pasti beliau orang yang sangat berkompeten untuk bicara terkait transformasi digital, khususnya dukungan transformasi digital kesehatan di lingkungan Pemprov DKI. Beliau sendiri menamatkan studinya di S1-nya di STT Telkom, S2-nya di University of Wollongong, Australia, dan menamatkan S3-nya di program Cyber Security di University of Oxford, United Kingdom. Kepada Bapak Yudhistira Nugraha udah nggak usah pakai detail ya Pak ya. Bapak Yudhistira Nugraha, Kepala UP Jakarta Smart City, kami mohon perkenannya untuk bisa bergabung bersama kami di mimbar. Oke, terima kasih Pak Yudhis sudah hadir. Saya biasa manggilnya Pak Yudhis ya. Hari ini Bapak kami mohon berkenan untuk dapat berbagi ilmunya terkait dengan dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap transformasi digital kesehatan. Yang saya rasa sudah banyak sekali contohnya ya Pak ya. Oke, kami kasih kesempatan untuk memaparkan paparannya Bapak kurang lebih 30 menit kepada Pak. 30 menit Bapak. Kalau bisa lebih cepat lebih baik Bapak, karena pesertanya udah ingin jalan-jalan ke PRJ Bapak. Baik. Kepada Bapak Yudhis kami persilakan. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Yudhis. Di balik kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin buka masker. Mungkin kan sebelumnya terima kasih buat panitia yang sudah mengundang kami dari Jakarta Smart City, Dr. Murni dan teman-teman semuanya. Saya kalau sudah mendengar puskesmas itu saya sebenarnya sangat tertarik untuk hadir. Karena bagi saya dan saya pribadi, saya dekat dengan puskesmas. Karena dari saya kuliah sampai saat ini, kalau saya berobat pasti ke puskesmas dulu. Karena rumah saya itu cuma 100 meter dari puskesmas. Jadi saya berharap puskesmas itu memberikan layanan yang terbaik, dan waktu juga saya belajar nih sama sering juga diskusi sama Dr. Ferry. Kalau kita di luar kan biasanya yang terdekat itu adalah misalkan health center ya. Jadi kalau kita nggak langsung bisa ujung-ujung ke rumah sakit, pasti kita datang ke dokter family dan sebagainya gitu. Dan yang paling menarik sebenarnya questionnya adalah kalau kita di luar itu biasanya kita nggak perlu bawa dokumen apa-apa, nggak perlu bawa kartu apa-apa, nggak perlu bawa BPJS, tinggal menyebutkan nama dan tanggal lahir. Dan itulah tantangan kita, kira-kira bisa nggak minimal, mungkin tadi dari BTO kan seluruh Indonesia ini, bagaimana kalau di Jakarta bisa nggak orang tidak perlu bawa dokumen apa-apa, hanya tinggal menyebutkan nama, tanggal lahir, dia bisa dilayani. Tentu problemnya apa? Tadi kan problemnya masalah data. Di sini Dr. Ferry sudah ada ini juga nih, tinggal ngurusin data, informasi dan humas. Ya, perkenalkan nama saya Yudhistira Nugraha dari Jakarta Smart City. Saya coba akan sedikit sharing terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, dan terus terang kerjasama yang paling terbaik mungkin selama saya bekerja di DKI adalah kerjasama dengan Dinkes. Karena tanpa Dinkes tidak ada namanya yang nama program Corona di Jakarta Go ID. Jadi Bapak Ibu semuanya, Corona dan Jakarta Go ID ini sebelum ada di BTO ya, mungkin bisa kita declare sebelum ada di BTO. Kita adalah website pertama yang publish terkait dengan bagaimana pemerintah menangani COVID-19. Dan sampai saat ini hitnya udah hampir 60 jutaan gitu. Dan ini tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan kerjasama dengan Dinkes yang sangat cepat. Kita udah hampir 3 tahun bersama ya, Dr. Ferry dan Dr. Nabila dan teman-teman semuanya dari Puskesmas, teman-teman surveillance, ini adalah kerja yang sangat luar biasa. Dan di samping itu kita juga memberikan kontribusi lain, yaitu namanya data leadership. Bapak Ibu semuanya, bahwa website Corona itu tiap hari dipantengin sama media-media nasional seperti Kompas dan sebagainya.
Dan kita juga mempublish beberapa conference, publikasi baik itu internasional jurnal dan sebagainya. Dan ini merupakan data legacy. Artinya kalau anak cucu kita 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan ingin tahu, oh ternyata tahun 2020 sampai 2022 Jakarta itu pernah pandemi. Nah, bagaimana Indonesia itu pernah mengalami pandemi. Bagaimana Jakarta khususnya menangani pandemi dengan menggunakan data, sistem itu sudah terekod. Jadi inilah salah satu bentuk kontribusi kita kepada anak cucu kita. Waktunya 26 menit lagi, lanjut. Nah, saya ingin sedikit cerita. Ini sedikit cerita dengan Jakarta. Bapak Ibu nanti mau ke PRJ ya, ulang tahun di 495. Kebetulan juga saya ada agenda juga di jam 4 ke PRJ. Karena di Jakarta Smart City kita menyediakan kelas coding. Jadi coding for kids, data science for kids, biasanya untuk hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi kita menyediakan kelas-kelas untuk anak-anak supaya memberikan edukasi bagaimana sih membangun sebuah platform, aplikasi, bagaimana sih melakukan visualisasi data. Kita ada kelas-kelas buat anak-anak. Karena biasanya kalau ke PND kan kalau nggak makan nggak aja ya, kita kasih edukasi seperti itu. Jadi hal yang menarik sebenarnya kalau kita lihat foto ini, biasanya Pak Gubernur sering menyampaikan bahwa orang mengenal Jakarta itu kan daerah urban ya, daerah daratan. Banyak yang belum tahu bahwa Jakarta itu ada daerah pulau. Saya waktu ke pulau, kita punya mimpi Pulau Seribu ini ingin menjadi Maldives. Oke, that's good point kan. Adalah mimpi yang bagus karena memang punya potensi. Tapi terbenak di hati saya, bagaimana kalau tiba-tiba ada seorang ibu malam-malam mau melahirkan, sedangkan kondisi air pada saat malam itu dia surut. Dimana kalau di sana itu, kalau biasanya boot itu kalau malam-malam udah harus suruh pulang gitu kan. Saya pikir berarti harus ada teknologi masalah pengaturan air, seperti kalau di kanal kanal Suez Kanal dan seterusnya gitu, karena ada perbedaan malam dan siang itu diatur airnya. Tapi ini menarik. Terus mikir mungkin harus ada helikopter. Wah, berarti DKI harus lebih canggih lagi dalam hal layanan kesehatan yang sifatnya rural gitu kan. Harus ada tim kesehatan yang bisa misalkan terbang pakai helikopter dan sebagainya. Itu terbenak. Itu hanya salah satu question kita. Apabila kita menjadikan Jakarta atau khususnya Pulau Seribu sebagai Maldives ke depan. Tapi Bapak Ibu semuanya bahwa Jakarta ini punya potensi besar. Tadi kalau DKU udah ceritakan bagaimana Indonesia, sebenarnya salah satu pilot yang harus dilakukan adalah Jakarta dulu. Karena kalau SIM Jakarta berhasil itu bisa diikuti oleh daerah-daerah lain. Dan di sini sudah ada Dr. Ferry dan semua teman-teman di sini dari Puskesmas baik itu Jakarta maupun dari Indonesia. Lanjut. Nah, ini saya sedikit cerita saja kalau menyampaikan bahwa kalau kita bicara kota, Pak Gubernur menyampaikan bahwa kita itu bukan hanya bekerja sendiri. Pemerintah dalam hal ini kesehatan harus melakukan kolaborasi. Jadi inilah konsep kota yang dibangun di Jakarta, yaitu Smart City 4.0 atau kota 4.0, artinya peran pemerintah sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai co-creator. Jadi sudah shifting nih Bapak Ibu yang sudah ke sana. Jakarta sudah menuju 4.0, yaitu membangun ekosistem kolaborasi. Lanjut. Nah, saya hanya sedikit saja bahwa Bapak Ibu tadi sudah hampir lihat ya apa yang disampaikan teman-teman dari TO bahwa kita harus shifting. Dengan pandemi ini kita harus mengambil momentum besar bahwa dengan pandemi pasti ada perubahan perilaku masyarakat, cara masyarakat berinteraksi, bertransaksi dan seterusnya. Dulu kita ngomongin telemedicine dan sangat sulit terimplementasi. Tapi alhamdulillah dengan adanya pandemi tadi sudah disampaikan juga dari teman-teman DTO sudah mulai nih adanya telemedicine yang sebelumnya tidak boleh ngeluarin obat, tapi dengan adanya kondisi yang memang urgent itu bisa ngeluarin obat dan sebagainya. Jadi kita lihat bahwa transformasi digital itu tidak melulu bicara teknologi, tapi yang paling penting Bapak Ibu, transformasi digital itu adalah perubahan leadership, digital leadership. Bapak Ibu semuanya mungkin kepala puskesmas izin yang dimaksud dengan digital leadership itu apa sih? Bukan pimpinan yang punya gadget, bukan. Digital leadership itu adalah pimpinan yang willing to change, yang ingin merubah dan willing to collaborate. Artinya ingin melakukan kolaborasi. Ini salah satu tantangan. Contoh sederhana Bapak Ibu, kalau saya lihat di puskesmas itu layanannya bukan sebenarnya layanan rawat jalan ya. Jadi ada 3 bisnis proses utama. Pertama pendaftaran,
kemudian masuk ke ruangan dokter, diperiksa, kemudian ambil obat. Kira-kira kan ada 3 bagian gitu Bapak Ibu. Biasanya kita spend waktu sekitar 1-3 jam untuk selesai tahapan semua, tergantung puskesmasnya. Kalau saya sendiri, saya biasa suka ke puskesmas kelurahan. Kenapa? Paling sepi. Kalau puskesmas kecamatan itu rame. Jadi saya selalu, karena kebetulan rumah saya dekat kelurahan, saya biasanya ke puskesmas kelurahan karena sepi. Ya biasanya saya itu kalau tunggu ya sekitar 2 jam lah. Biasanya yang lama ngambil obatnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tadi, kalau kita berpikir willing to collaborate, artinya oke, kalau tahapan misalkan pendaftaran, biasanya pendaftaran kalau dulu yang waktu zaman-zaman dulu, orang ambil antrian dulu, baru nanti balik lagi. Kalau lewat ya ambil lagi gitu kan. Di sini kan berarti ada sebuah sistem yang bisa kita gunakan. Ini sudah kita kerjasama dengan Dr. Ferry, bagaimana warga bisa melakukan pendaftaran di awal. Jadi ngambil nomor, tapi belum cukup. Setelah itu salah satu proses bisnis yang bisa kita simplifikasi gitu. Setelah itu kalau untuk ketemu dokter kan harus langsung, oke nggak apa-apa. Yang kedua yang sebenarnya bisa simplifikasi adalah pengambilan obat gitu. Artinya kalau orang sudah datang ke dokter ya sudah, Bapak Ibu tinggal pulang saja, nanti obatnya diantar. Nah, kita harus berkolaborasi misalkan dengan Gojek, Grab atau apapun lah. Artinya bagaimana kita melakukan inovasi bisnis proses. Jadi Bapak Ibu yang dinamai smart city atau apapun lah ya, yang penting kita bisa melakukan simplifikasi dari proses bisnis yang ada itu jadi simple. Yang tadi ada 3 bagian, bagaimana 3 bagian itu berubah. Jadi yang sebelumnya misalkan orang harus spend misalkan 3 jam, bagaimana orang hanya spend misalkan 1 jam saja. Itu salah satu inovasi yang perlu kita pikirkan, khususnya dalam konteks transformasi digital. Ini hal yang menarik karena kalau bicara puskesmas adalah layanan memang dekat dengan masyarakat dan selalu diakses oleh masyarakat dan sebagainya. Lanjut, saya cepat saja ya. Ini blueprint ya, saya tidak akan bercerita detail terkait dengan blueprintnya. Tapi pada dasarnya adalah dibutuhkan sebuah ekosistem. Jadi dalam blueprint ini, ekosistem itu sebenarnya kita fokusnya itu adalah ke masyarakat. Jadi masyarakat core dalam digital transformation itu adalah masyarakat, yaitu masyarakat people connecting to the people yang kita sebut dengan digital society, people connecting to business yang kita sebut dengan digital economy, dan people connecting to the government yang kita sebut dengan digital government. Jadi inilah sebenarnya ekosistem yang ingin kita provide, yang ingin kita bangun dengan dukungan proses bisnis. Tadi kita bicara proses bisnis, inovasi proses bisnis, dukungan infrastruktur dan sebagainya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita melihat bahwa transformasi digital itu sebenarnya bukan hanya melulu terkait dengan health crisis, economic crisis, tapi di sini sebenarnya sebuah momentum untuk melakukan perubahan, yaitu dengan tadi bagaimana kita memahami kebutuhan masyarakat, kebutuhan warga. Jadi kita harus mulai berubah, puskesmas juga harus mulai berubah untuk bisa memahami kebutuhan masyarakat. Dari sini Jakarta sendiri juga merubah mindsetnya, visinya. Jadi Bapak Ibu di bagian kanan itu ada 4 bagian yang sudah masuk RPJMD. Ini mohon maaf, ini bagian konteksnya DKI. Jadi bagaimana menjadikan Jakarta sebagai pandemic proof city, kemudian bagaimana menjadikan Jakarta sebagai resilient to crisis city, kemudian digital advanced city dan sustainable and livable city. Ini salah satu upaya Jakarta. Bagaimana Jakarta itu sebenarnya salah satu ciri leadership atau kita sebagai misalkan ASN atau apapun adalah menjadi problem solver. Artinya bagaimana kita memahami kebutuhan masyarakat. Inilah yang harus kita selalu kurasi, bahwa bagaimana kita memahami kebutuhan masyarakat, kemudian melakukan inovasi-inovasi untuk memberikan yang terbaik. Lanjut. Nah, ini ekosistem yang kita bangun. Jadi kita melihat bahwa ada 4 bagian, yaitu ruangan, space, welfare, government, dan business. Kalau kita melihat ruangan itu tidak terbatas pada ruangan fisik semata. Ini akan menjadi salah satu tantangan bagi dunia kesehatan, bahwa ke depan ruangan itu tidak terbatas pada ruangan digital, ruangan fisik, tapi juga dengan ruangan digital. Kemudian bagaimana kita melakukan personalisasi layanan. Ini salah satu upaya kita. Orang tahu kapan jadwal vaksinasi. Biasanya kan kita harus tanya, ada buku buku pink. Buku pink biasanya kadang-kadang saya sebagai orang tua kadang suka salah baca buku pinknya karena tulisannya nggak jelas gitu.
Artinya sebenarnya bagaimana dengan digitalisasi kita dapat tahu kapan jadwal vaksinasi anak kita. Ini salah satu upaya yang sedang kita bangun juga. Kemudian government, bagaimana government itu bisa agile, dan dari sisi bisnis harus adaptasi dan sebagainya. Lanjut. Nah, saya kembali ke konteks Smart City. Kebetulan dari Jakarta Smart City bukan berarti Smart City itu urusan Jakarta Smart City, bukan. Bapak Ibu semuanya, yang dimaksud dengan Smart City itu adalah kota yang terus tumbuh, growing. Jadi Jakarta ini sebenarnya sudah berhasil menjadi smart city. Kenapa? Karena dengan pandemi dia tetap growing, memberikan nilai tambah. Jadi kota yang terus berinovasi dan ujungnya adalah mewujudkan masyarakat yang bahagia. Jadi kalau di Jakarta selalu ada tagline ini, maju kotanya, bahagia warganya. Itulah sebenarnya esensi dari kota cerdas atau smart city. Ini Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Nah, ini seperti yang sering disampaikan Pak Gubernur dalam konteks Jakarta. Mungkin Jakarta beda dengan kota lain. Jakarta banyak diduduki industri besar, kemudian kementerian pusat, kemudian NGO. Ini salah satu ekosistem besar. Artinya kita khususnya di Jakarta ya, bahwa kita tidak boleh menjadi solo player. Artinya bagaimana kita berperan mengembangkan ekosistem kolaborasi untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Artinya yang kita bangun bukan Superman, tapi membangun sebuah super team. Begitu juga di lingkungan kesehatan dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini bagaimana kita membangun ekosistem. Jadi bagian kiri itu adalah ekosistem. Jadi bicara smart city, bicara ekosistem, pemerintah sebagai kolaborator, masyarakat sebagai co-creator. Ada industri, media, startup dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan memahami kebutuhan warga. Dengan teknologi tentu, kemudian dengan melakukan inovasi. Bapak Ibu, inovasi itu tidak selalu dengan aplikasi, dengan teknologi dan sebagainya. Inovasi itu bisa dilakukan dengan tadi, inovasi proses bisnis, inovasi kelembagaan. Dan saya yakin Puskesmas kan rata-rata BUD ya. Ini kan sebenarnya salah satu inovasi kelembagaan. Kemudian inovasi pembiayaan dan sebagainya, dan tentu adalah yang paling penting kolaborasi. Karena bicara Smart City itu adalah bicara engagement, partisipasi dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah kota dan memahami kebutuhan warga. Lanjut. Nah, ini framework saja, ini saya lewati saja, ini framework yang kami gunakan di Jakarta Smart City dan tentunya dalam membangun ekosistem Smart City Jakarta. Lanjut. Nah, saya akan masuk ke dalam use case, bagaimana kami melakukan digitalisasi layanan pemerintah. Lanjut. Nah, yang paling penting itu adalah ekosistem. Jadi ini yang sebenarnya menjadi tidak hanya masalah Jakarta, saya yakin ini masalah di semua kota di Indonesia, bahkan tidak hanya di Indonesia, di dunia. Yang pertama adalah bagaimana kita meng-create sebuah data ekosistem. Bagaimana kita menjadikan government as a data. Karena pada saat kita punya data, tadi dari itu udah menyampaikan permasalahan, ada yang datanya scatter, tidak standar dan sebagainya. Data ini merupakan sebuah roh utama. Pada saat kita punya data, kita bisa meng-create sebuah sistem, services. Pada saat kita punya services, tinggal gampang. Dari services dari API ini kita membangun aplikasi boleh, membangun website boleh, membangun dashboard boleh, dan seterusnya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun ekosistem data, service, dan platform. Bagaimana implementasinya? Lanjut. Nah, salah satu upaya tadi kita bicara welfare. Bagaimana pemerintah hadir untuk melakukan personalisasi layanan kepada masyarakat dari lahir sampai meninggal. Pemerintah itu adalah salah satu instansi yang memiliki banyak data dari lahir sampai meninggal. Jadi data, kita punya data nih. Masalahnya datanya scatter. Masing-masing OPD punya data. Contoh kalau di DKI kita punya 56 OPD, perangkat daerah. Masing-masing OPD punya data sendiri, punya service sendiri, punya aplikasi sendiri. Bayangkan Bapak Ibu, kalau masyarakat ingin menggunakan aplikasi layanan publik, mereka harus mendownload misalkan 56 aplikasi. Ini adalah salah satu tantangan kita. Jadi kalau kita punya data, kita bisa meng-create sebuah services. Nanti service ini kita create dalam bentuk API. Contoh tadi sudah dijelaskan juga dari teman-teman DPO. Kalau kita punya data kelahiran anak aja di sebuah rumah sakit, bayangkan kalau seorang ibu melahirkan bisa dapat notifikasi selamat atas kelahiran anak ibu, berikut jadwal vaksinasi sampai 9 bulan ke depan.
Bagi seorang ibu itu sebuah hadiah yang luar biasa dari pemerintah. Tanpa tetap nanti dikasih buku pink, tetap ada pinknya, tetap ada. Tapi bayangkan kalau ada notifikasi selamat atas kelahiran anak ibu, berikut jadwal vaksinasi sampai 9 bulan ke depan. Dan dia tahu dan di mana jadwal vaksinasi dan seterusnya. Dan ini akan menjadi sebuah bisnis model baru bagi puskesmas, rumah sakit dan seterusnya. Dan pada saat kita punya servis ini bisa deliver mau baik itu aplikasi, website, SMS, apapun bentuknya, maupun surat dan seterusnya. Kalau di luar negeri, kebetulan saya pernah tinggal di Inggris, itu lewat surat. Padahal saya nggak pernah datang ke puskesmas, tiba-tiba dapat surat, anak ibu, bapak ibu wajib vaksinasi A, B dan seterusnya. Dan dia punya rekodnya gitu. Jadi menarik gitu. Jadi tanpa kita harus datang ke puskesmas, kita dapat surat notifikasi kita harus membawa anak kita untuk vaksin dan sebagainya. Tapi memang tiap negara punya pendekatan berbeda-beda. Kalau di Indonesia lebih pendekatan datang ke sekolah gitu kan. Tapi inilah tantangan kita. Kenapa? Karena kita nggak punya datanya gitu. Sehingga yang kita lakukan ya udah kita ke sekolah saja gitu seperti itu. Ini salah satu tantangan. Next, 10 menit lagi. Lanjut. Nah, ini secara teknis bagaimana kami melakukan integrasi data. Bapak Ibu semuanya, di Pemprov DKI Jakarta kita memiliki Master Data Management. Jadi Master Data Management ini salah satu fungsinya adalah mengintegrasikan data dari berbagai OPD, dari perangkat daerah yang jenisnya beda-beda, standarnya beda-beda, ada yang sudah dalam bentuk DB-Link, API, ada yang masih dalam bentuk CSV, ada yang dalam bentuk Excel. Ini kita integrasikan. Kita integrasikan melalui Master Data Management. Jadi dari Master Data Management ini nanti diolah sehingga dibuatlah data yang sudah terstandarisasi dalam bentuk service, data mart, ada dalam kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Tapi Master Data Management ini tidak akan bisa optimal kalau tidak ada kolaborasi dari masing-masing perangkat daerah. Ini use case-nya Jakarta. Sehingga data-data tersebut bisa digunakan untuk aplikasi, dashboard dan sebagainya yang semuanya terintegrasi ke Jaki sebagai government platform. Kalau Jaki ini bukan miliknya Jakarta Smart City, Jaki ini miliknya Pemprov DKI Jakarta. Di dalam Jaki nanti ada Jak Sehat ini, Jak Sehat bisa diakses melalui Jaki, Jak Evo bisa diakses melalui Jaki, kemudian Jak Lapor bisa diakses melalui Jaki, Jak Pemda bisa diakses melalui Jaki, sehingga masyarakat dimudahkan untuk mengakses berbagai layanan publik dan sebagainya. Lanjut. Nah, Jaki itu kita bangun sebagai platform, digital platform. Jadi Jaki itu sebenarnya ruang ketiga yang untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat. Jadi Smart City itu is about people. Jadi sama, Jaki itu kita bangun sebagai platform people connecting to the government. Bagaimana kita menyediakan berbagai layanan pemerintah di dalam Jaki, satu. Kemudian platform people connecting to the business. Bagaimana di Jaki bisa disediakan sistem payment, pembayaran dan sebagainya. Kemudian Jaki bicara koneksi people connecting to the people. Bagaimana Jaki merupakan interaksi antara masyarakat dengan masyarakat. Tentu dalam membangun sebuah digital services dibutuhkan tidak hanya aplikasi, tidak hanya website. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah autentikasi atau yang kita sebut dengan digital identity atau apapun. Jadi autentikasi. Yang kedua adalah payment. Dan yang ketiga adalah notifikasi. Jadi 3 komponen dasar ini harus dimiliki sebuah yang namanya digital services. Bukan hanya sekedar aplikasi atau website, tapi harus ada autentikasinya, harus ada paymentnya, dan harus ada notifikasi. Jadi notifikasinya bisa melalui SMS, email, dan juga notifikasi ke fisik, ke rumah. Jadi jangan berarti kalau kita ngomong, oh sudah digital, nggak perlu lagi surat gitu. Itu harus tetap ada untuk memberikan justifikasi bahwa yang bersangkutan masih tetap ada atau ada seterusnya. Ini beberapa multi autentikasi yang dilakukan. Ini contohnya dilakukan di Inggris. Lanjut. Nah ini contoh bentuk integrasi Jaki. Bapak Ibu semuanya mungkin silakan bisa mendownload Jaki, dan kita juga kerjasama dengan Dinkes untuk kolaborasi dengan Jak Sehat dan seterusnya. Lanjut. Ini beberapa fitur yang kami bangun dengan Dinkes juga. Lanjut. Ini beberapa integrasi sehingga masyarakat dimudahkan dengan mendownload Jaki dapat mengakses berbagai layanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Lanjut. Ini beberapa ini tadi kami sebutkan ada Jak Lapor dan sebagainya, Jak Ambulan, kemudian nanti ada Jak Sehat dan sebagainya. Lanjut. Nah ini fitur-fitur yang kami kembangkan di zaman pandemi. Ini fitur Jakarta Tanggap COVID-19. Jadi seluruh
yang berhubungan dengan COVID ada di Jaki, merupakan kolaborasi dengan Dinkes. Tepuk tangan buat Dinkes yang luar biasa. Lanjut, ini juga daftar vaksinasi. Ini vaksinasi ini tanpa teman-teman puskesmas juga nothing ini. Kenapa? Kalau bicara fitur puskesmas, aplikasinya jalan, tapi kalau teman-teman puskesmas nggak support, ya sudah selesai gitu kan. Dan tanpa dukungan Dinkes, dia juga nggak bisa juga. Tanpa dukungan API dari Peduli Lindungi, ya nggak jalan juga gitu. Jadi ini merupakan sebuah kolaborasi gitu. Lanjut. Nah, saya ingin ini jangka bulan kita kerjasama dengan teman-teman dari AGI Dinkes. Lanjut saja. Nah, saya ingin memberikan contoh bagaimana autentikasi itu sangat penting. Bapak Ibu semuanya pakai Gmail ya, semuanya pakai, pasti rata-rata punya Gmail. Dengan Gmail Bapak Ibu pasti bisa mengakses YouTube, bisa mengakses Google Drive tanpa harus login satu aplikasi dengan aplikasi lain. Kenapa? Karena itu dalam satu platform yang sama, satu ekosistem yang sama. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Apakah misalkan pemerintah yang punya 56 OPD, apakah harus mendownload satu aplikasi dengan aplikasi lain? Tentu dibutuhkan namanya autentikasi atau digital ID atau akun. Nah, kita ingin membangun akun warga sebagai digital ID. Lanjut saja, ini analoginya Google saja. Jadi bagaimana kita bisa membangun digital ID Jakarta sebagai akun warga untuk bisa single sign on untuk berbagai aplikasi. Lanjut. Nah, ini saya kasih contoh bagaimana kita pembangunan digital ID sebagai akun warga. Di sini kita bisa melakukan personalisasi layanan. Jadi dia tahu apa hak dan kewajibannya. Apakah saya dapat KJP, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat. Ini use case yang kami bangun pertama adalah untuk bansos. Lanjut saja. Ini sudah dikasih bansos dan harapannya bisa untuk kesehatan. Jadi orang tahu vaksin apa yang sudah dia dapat dari lahir sampai misalkan umur 40 tahun. Kemudian kemana saja dan seterusnya. Ini sebenarnya bisa kita lakukan karena kita punya master data management. Ini lanjut saja. Nah ini case-nya bansos. Lanjut saja. Karena waktunya 4 menit lagi. Ini beberapa informasi yang kaitan dengan bansos. Ada KJP, kartu lansia dan sebagainya. Lanjut saja. Nah ini contoh-contoh saja di Jaki. Jadi di Jaki itu ada namanya personal dashboard yang kita tahu hak dan kewajiban kita. Misalkan anak kita layak dapat KJP, itu muncul tuh. Dia dapat KJP-nya apa aja, berapa banyak dan seterusnya. Lanjut saja. Lanjut saja. Terus. Nah, terakhir bagaimana implementasi arsitektur digital Pemprov. Nah, ini terakhir di 3 menit terakhir. Lanjut saja. Nah ini saya tidak lanjut saja. Di bagian pertama, nah ini yang paling penting. Kalau kita ngomongin implementasi saat ini kan base-nya RITIK 2008, di mana masing-masing OPD menganggarkan sistemnya sendiri, aplikasinya sendiri dan seterusnya. Saat ini dengan Perpres SPBE dimungkinkan akan dilakukan sentralisasi, di mana nanti sistemnya itu mungkin akan terintegrasi menggunakan misalkan cloud-based services dan sebagainya. Jadi masing-masing OPD itu fokus kepada proses bisnis, back-end services, tanpa harus pusing mikirin saya harus melakukan pengadaan server A, B dan seterusnya. Lebih fokus kepada proses bisnis dan sebagainya. Lanjut. Nah ini bagaimana sistem SPBE mulai dari domain arsitektur layanan, domain aplikasi, data dan informasi kita mengacu kepada yang tertuang dalam Perpres SPBE. Lanjut aja. Nah, ini yang paling penting, bagaimana implementasi arsitektur digital Pemprov DKI Jakarta. Jadi ada layer infrastruktur, layer data, transaksi, integrasi, dan interaksi. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya, jadi nanti teman-teman OPD, khususnya nanti di Dinkes, tidak pusing lagi mengurus masalah infrastruktur. Jadi yang nanti akan lebih difokuskan adalah di layer transaksi. Di back-end services. Nanti kita akan menyediakan API services yang bisa digunakan bersama-sama, khususnya kebutuhan kesehatan dan seterusnya. Sehingga muncul interaksi sifatnya antara masyarakat. Nanti ada Jak Sehat, Jak Care atau apapun lah. Jadi kalau ada datanya, mau bangun apa interaksi itu gampang. Tapi selama ini yang sulit adalah kita punya aplikasi tapi datanya kopong gitu, datanya nggak terstandar dan sulit. Jadi ini salah satu pengembangan yang akan kita lakukan di dalam arsitektur RITIK 2022. Jadi mungkin Dr. Ferry ini sedang dibangun oleh teman-teman Kominfo, yaitu pembaruan RITIK yang dari 2008 menjadi RITIK 2022. Jadi nanti teman-teman
perangkat daerah itu lebih fokus pada inovasi proses bisnis dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat transformasi yang saat ini kan masing-masing OPD punya data, punya service dan sebagainya, masing-masing parsial. Jadi nanti itu akan benar-benar fokus kepada bagian transaksi, jadi service. Jadi teman-teman perangkat daerah itu lebih fokus pada melakukan inovasi proses bisnis dan sebagainya. Lanjut. Nah, apa yang akibatnya? Jadi dengan model bisnis yang ada, dengan teknologi, kita sudah tidak ngomongin lagi aplikasi, tapi sudah mulai ngomongi bagaimana layanan itu memberikan sebuah pengalaman, experience. Jadi kita bukan ngomongin aplikasi A, B dan seterusnya, tapi sudah mulai ngomongin layanan yang memberikan experience baru. Jadi ini yang paling terpenting. Orang mungkin nggak kebayang, mungkin kalau ke puskesmas sudah tidak perlu antri lagi atau tidak perlu lama-lama 3 jam 4 jam, perlu hanya misalkan 15 menit 1 jam paling lama. Itu kan experience baru. Dia tidak perlu ngantri, dia hanya langsung datang ke rumah sakit pada jam yang sudah ditentukan, ambil obat, nanti dikirim di rumah dan sebagainya. Ini kan bagian experience. Jadi ini akan muncul model bisnis baru, mulai dari untuk layanan pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Ini yang kita harapkan sebagai bagian dari transformasi digital menuju sebuah ekonomi baru yang kita sebut dengan ekonomi digital. Lanjut, terakhir, nah yang paling penting Bapak Ibu semuanya, teman-teman dari puskesmas, baik dari Jakarta dan seluruh Indonesia, mulailah saat ini kita mulai memiliki jiwa kolaborasi, karena yang kita ingin bangun adalah super team, bukan Superman. Jadi kita